Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang hari ini kita sudah memasuki modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik. Untuk sesi pertama, Bu Fajratus akan bertindak sebagai coach dan saya, Muhammad Rais, akan bertindak sebagai coachee dan Pak Fauzi akan bertindak sebagai observer. Mari kita bersama-sama memulai sesi pertama. Selamat siang Bu Itus. Selamat siang Pak Fauzi. Begini Bu Itus, saya sebagai observer ada yang ingin kita diskusikan sebelum saya mengamati coaching yang akan dilakukan antara Bu Fajratus dengan Pak Rais. Yang pertama adalah rubrik yang akan kita lakukan Bu. Ya Pak. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang bagaimana nanti Bu Itus itu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Pak Rais. Terus yang kedua, bagaimana Bu Itus nanti menyediakan atau ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Pak. Yang ketiga ada bagaimana Bu Itus nanti memberdayakan coaching, dalam artian Bu Itus harus bisa mengarahkan coaching Bu Itus dan ini Pak Rais agar menemukan solusi yang ia inginkan dalam tujuan coaching tersebut. Siapa? Tok. Bu Itus, permisi. Ya, mari Pak Rais, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu mungkin? Bu Itus lagi sibuk nggak, Bu? Nggak terlalu sih Pak, itu anak-anak lagi ngerjakan latihan soal. Pak Rais ada masalah? Kalau boleh, saya boleh duduk sebentar, Ibu. Ya, Saya mau mari. ngobrol Iya, duduk sebentar. sini aja dah Pak, sambil saya ngawasi anak-anak ini. Makasih, Bu. Bu Itus, saya nemuin Bu Itus sebenarnya sih pengen cari solusi dari masalah saya. Ya, Begini, kemarin kan kita sudah disupervisi nih, Bu Itus, sama Pak ya, Heri, pengawas kita. ya. Tapi supervisi saya tidak berjalan lancar, Bu. Oke. Saya kemarin dikritik sama Pak Heri. Katanya saya pada saat kegiatan pembelajaran, pada akhir kegiatan pembelajaran, saya lupa atau tidak ada yang namanya refleksi pembelajaran. Saya kan jadi merasa bersalah, Bu Itus. Oke, sebentar Pak Rais ya. Berarti Pak Rais, pembicaraan kita hari ini tujuannya adalah mencari solusi dari permasalahan Pak Rais ini ya. Iya, Ibu. Oke, udah kalau seperti itu berarti nanti pertemuan kita ini dikatakan berhasil apabila Pak Rais bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Gitu ya Pak? Iya, Bu. Iya, Ya. saya pengen nyari sebuah solusi yang baik, maksudnya solusi yang tidak memberatkan saya ataupun Ya, yang tidak membuat saya merasa bersalah sama Pak Heri gitu, Bu. ya Pak. Ya. Nah, gini, Pak Rais tadi bercerita ke saya, berarti kan Pak Rais masalahnya di sini Pak Rais merasa malu karena ditegur sama pengawas setelahnya supervisi itu ya Pak ya. Iya, Bu. Saya kemarin gini, Bu. Lupa itu pas waktu mau ngadakan refleksi di bagian akhir. Sudah langsung saya tutup aja pakai doa. Jadi pas Ya, setelah ngelajar sama Pak Heri malah ditegur. Mana refleksinya, Pak? Dia bilang gitu, Bu. Oh iya, Pak. Saya lupa. Saya bilang ya. gitu. Oh, berarti Pak Rais memang tidak melakukan refleksi ya. Iya, Ya, padahal di RPP saya ada, Bu, refleksi, Bu. ya, cuman lupa tidak dilakukan pada saat itu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Rais, ketika di dalam pembelajaran tersebut Pak Rais tidak melakukan refleksi, andai kata Pak Rais boleh menilai diri sendiri. Ya, dari skala penilaian 1 sampai 5, Pak Rais ada di posisi nomor berapa?
Padahal saya sudah mempersiapkan semuanya loh, Bu. Ya, Dari awal itu sampai akhir saya sudah ya, nyiapin semua. Tapi kemarin kejadiannya itu aku benar-benar lupa, Bu. ya. Bener ini lupa. Mm-mm. Kalau misalnya dihitung skalanya paling ya di 3 lah, Bu. Saya nggak berani Ya, matok ke 4. tiga. Tengah-tengah ya, Pak. Nah, sekarang gini Pak Rais. Dari permasalahan Pak Rais ini yang sudah diceritakan tadi, sebenarnya kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki Pak Rais? Kalau menurut Pak Rais sendiri. Saya itu kemarin sudah merancang pembelajaran itu sudah sebaik mungkin ya Bu ya. Oh, Saya sudah nyiapin materinya yang bagus, sudah nyiapin aktivitasnya yang bagus, terus medianya juga sudah bagus. Itu sudah kekuatan kan buat saya Bu. Artinya dengan adanya persiapan itu kan saya bisa melangkah kepada step-step berikutnya. Tapi kok lupa ya Bu ya, pas waktu itu saya nggak refleksi gitu loh Bu. Langsung saya tutup dengan doa. Pak Rais saat disupervisi itu karena yang mensupervisi pengawas itu ya, Pak Rais merasa grogi enggak saat itu? Awal iya Bu, awal-awal dia masuk ke kelas saya kayak jantung ini duk 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 gitu-gitu Bu. Ya gimana ya, aku ya takut aja Bu, kan takut dimarahi, takut apa. Akhirnya semua yang saya siapin itu satu persatu sudah mulai hilang Bu, sudah mulai runtuh. Iya. Sampai saya juga lupa, nggak ada refleksi. Ya, berarti kan Gitu. Pak Rais sekarang jadi tahu ya, lupanya mungkin karena merasa deg-degan tadi. Iya, dari deg-degan itu, terus kemudian kadung enak ngobrol sama anak-anak, main sama anak-anak, lupa Bu, sampai waktunya juga sudah habis. Iya, Makanya refleksi itu belum sempat saya lakukan. iya. Jadi Pak Rais kan berarti sebenarnya sudah tahu sumber masalahnya adalah karena deg-degan tadi, karena ada pengawas Iya, ya. Nah, iya. kira-kira kalau misalkan nanti pasti kan ada supervisi selanjutnya. Eh, Menurut Pak Rais, kalau pengawas tadi memberikan Iya, refleksi Bu. Pak Rais, kalau Pak Rais belum memberikan refleksi gitu, itu tuh bagus enggak Pak? Kalau pengawasnya menyampaikan itu Pak? Kalau menurut saya sih, kalau untuk pengembangan diri saya dan pengembangan dirinya Pak Pengawas sih bagus, Bu. Artinya kan saya tahu ya kapan saya harus refleksi dan bagaimana bentuk refleksinya kan jadi saya tahu. Jadi Ya, bisa saya kembangkan di pembelajaran-pembelajaran berikutnya, Bu. Jadi kan saya punya wawasan baru nih. Jujur, kemarin pun saya juga lupa, Bu, gimana caranya refleksi yang baik dan benar. Makanya sampai kelupaan saya nggak ngadain refleksi. iya. Gitu, Bu. Berarti Pak, nantinya kalau seandainya ada supervisi lagi, supaya Pak Rais tidak lupa, supaya Pak Rais tidak deg-degan, kira-kira solusinya bagaimana kalau menurut Pak Rais? Sebelum masuk kelas, saya akan mengadakan teknik kesadaran penuh dulu, Bu. Jadi sebelum Oke, masuk kelas, saya akan menghela nafas panjang, terus kemudian nanti saya keluarkan sampai 3 kali. Terus habis itu saya akan baca Bismillah sebanyak mungkin, Bu. Biar saya itu nggak ngerasa deg-degan lagi. iya. Ya, itu solusinya Pak Rais ya. Nah, terus Ya, kemudian eh, selanjutnya Pak, supaya nanti permasalahan Pak Rais ini yang tadinya merasa malu, kira-kira kan permasalahannya kan karena malu aja Pak Rais ini ya. iya, Padahal sampai supervisi lupa, sudah Bu, nggak refleksi. dilakukan, ya merasa malu ini permasalahannya. Kira-kira supaya Pak Rais tidak malu lagi, rencananya Pak Rais ke depan gimana? Rencananya sih sebelum masuk kelas saya akan ngobrol dulu sama Pak Pengawas. Maksudnya saya ngadain komunikasi awal dulu sama Pak Pengawas. Iya. Ya artinya ya itu juga mau menetralisir deg-degan saya ya Bu ya. Jadi ya mau basa-basi lah, tanya kabar gimana. Terus kemudian nanti ya tanya-tanya lah Bu tentang seputar pembelajaran. Biar maksudnya malu dan khawatirnya saya itu bisa hilang gitu Bu itu. Berarti Pak Rais kan sudah punya rencana ini. Ya, rencana Ya, ini komitmennya ke depan dilaksanakan apa tidak? Kira-kira. ya Bu, akan saya laksanain Bu, akan saya laksanain.
Nanti kalau misalnya ada jadwal supervisi lagi sebelum masuk kelas, saya akan ngelakuin itu biar saya tidak ngerasa malu lagi sama Pak Pengawas dan biar refleksinya bisa berjalan dengan baik dan benar. Oke, Pak Rais. Nanti selain pengawas yang mungkin dilibatkan, ya kira-kira siapa lagi yang Pak Rais bisa ajak bekerja sama untuk mengatasi? Iya, selain pengawas, mungkin nanti Bu Itus ya bisa saya ajak dulu ya. Maksudnya Boleh, untuk Pak. menetralisir rasa takut saya, khawatir saya. Mungkin sebelum saya masuk kelas saya bisa ngobrol juga dulu sama Bu Itus mungkin ya. Boleh, Terus boleh, kemudian Pak. terus kemudian ada kepala sekolah juga mungkin nanti saya akan ajak ngobrol juga. Saya kan aslinya kan orangnya kan demam panggung Bu, kan nggak bisa kalau dilihat orang baru gitu Iya, Bu. iya. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar nih Pak ya. Pak Rais sebenarnya sudah menemukan ini sepertinya solusinya ya. Sudah belum Iya, Pak? sudah. Sudah Sudah. Bu, sudah. Kalau sudah Pak Rais sudah menemukan solusinya, saya tunggu selanjutnya, tindak lanjutnya dari pertemuan kita sekarang, bagaimana nanti untuk Pak Rais. Ya. Bu itu ada waktu yang benar-benar longgar kapan, Bu? Besok boleh Pak, sambil Oke lah, saya juga besok lah. mungkin bisa menunjukkan hasil supervisi saya ke Pak Rais Ya. nanti. Oh iya, jadi nanti saya juga bisa belajar dari Bu itu berarti Ya, ya. ya Pak Oke ya. lah. Besok ya, Bu. Ya, Di mana? dan Di kantin. boleh di kantin boleh. Oke lah. Iyalah. Makasih ya Bu itu sudah membuat saya merasa tenang, membuat saya merasa lega, sudah bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan saya. Makasih ya Bu, maaf loh Bu, saya mengganggu Bu. Enggak apa-apa Pak, oke, enggak apa-apa. Saya juga senang kok kalau diajak ngobrol gini jadinya. Ya, saya permisi ya Bu. Terima kasih banyak loh Bu Itus. Sama-sama Pak Rais, mari. Mari Bu Itus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, setelah tadi dilakukan coaching dengan Bu itu sebagai coach dan Pak Rais sebagai coachee, di sini ada beberapa catatan dari hasil pengamatan saya dari coaching yang telah Bapak Ibu lakukan tadi. Yang pertama, sebelum tadi kita sudah melakukan pra supervisi ya Bu Itus dari apa tentang rubrik yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu coach sudah menentukan atau sudah tahu atau tanya tentang tujuan atau solusi yang ingin dicapai oleh coachee, yaitu solusi yang baik atau merasa bersalah dari Pak Rais kepada pengawasnya, yaitu yang bernama Pak Heri. Kemudian yang kedua, dalam hal mendengarkan aktif, di sini terlihat dalam percakapan kalau coach yaitu Bu itu sudah bebas dari judgement dan juga dapat menangkap emosi apa yang dirasakan Pak Rais atau rasa khawatir, rasa bersalah dan kecewa pada diri sendiri melalui gestur tubuh yang disampaikan antara coach dan coachee. Dalam pertanyaan berbobot, coach sudah mampu atau selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, misalnya apa tujuan Pak Rais dalam pembicaraan ini dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam memberdayakan coachee, Bu Fajriatus bisa mendorong berbagai ide-ide yang disampaikan sehingga Pak Rais dengan sendirinya ada penjelasan-penjelasan yang sangat rinci sehingga membantu Pak Rais dalam membuat rencana-rencana ke depan. Yang ketiga, di alur tirta tujuannya tadi juga sudah jelas, identifikasinya itu juga sudah ada, rencana aksinya juga ada, dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan ke depan itu sudah ada. Cuma yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bu Itus, indikator ketercapaian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang coach? Oke,
Terima kasih Pak Fauzi. Tadi sebelum saya lanjut coachingnya itu, kan saya tanya sama Pak Rais, keberhasilan kita ini, pertemuan kita sekarang dikatakan berhasil apa, apabila seperti apa. Nah, menurut Pak Rais kan tadi, apabila Pak Rais bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Ternyata Pak Rais tadi sudah menemukan solusi terhadap permasalahannya, jadi bagi saya coaching ini saya anggap berhasil. Itu Pak. Oh begitu ya. Terus yang terakhir Bu Itus, Ya. dari beberapa kompetensi yang Bu Itus miliki, kompetensi apa yang ingin Bu Itus tingkatkan dalam hal coaching ini? Saya pribadi ya Pak ya. Ya, betul. Saya pribadi kalau berdasarkan kompetensi coaching itu, kalau present saya merasa saya sudah memiliki. Kemudian mendengarkan dengan aktif saya juga sudah merasa. Yang ingin saya lebih kembangkan lagi adalah dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Yang ingin saya kembangkan. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu hasil pengamatan atau observer yang sudah saya lakukan, dan juga sudah ada umpan balik dari Bapak Ibu terkait apa yang sudah menjadi catatan-catatan di buku saya. Demikian tadi Bapak Ibu untuk sesi pertama kita akhiri. Kita akan melanjutkan lagi kepada sesi yang kedua. Secara aktif apa yang disampaikan oleh coachnya, dan yang ketiga adalah apakah coach itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi itu Pak yang saya amati, 3 itu. Terima kasih, silakan dilanjut, dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fauzi, gimana kabarnya? Kok lemes? Alhamdulillah. Boleh saya masuk, Pak? Boleh. Mari, silakan duduk. Kenapa Pak Fauzi? Kenapa? Pak Rais, hari ini ada waktu enggak? Sebentar saja, barang 10 menit. Alhamdulillah hari ini saya kosong sampai jam terakhir. Kita mau ngobrol ya Pak ya? Oke, bijak-bijak santai lah. Nanti pada akhir obrolan, Pak Fauzi mau mengambil apa dari obrolan kita pada saat siang ini? Kedatangan saya ke sini ingin mencari solusi Pak Rais tentang siswi kita, itu si Rasti. Dia sering datang terlambat, setiap minggu itu pasti ada. Dia datang terlambat dalam kelas saya, Pak Rais. Bisa diceritakan dulu ceritanya yang lengkap seperti apa Pak Fauzi? Saya dengarkan. Begini Pak Rais. Pak Rais dulu di kelas 5 kan pernah menjadi wali kelas B. Ya. Dan bersama saya di kelas 6. Tentunya Pak Rais sudah tahu karakter dari masing-masing siswa kita. Nah, akhir-akhir ini dalam sebulan inilah ya, Rasti itu sering terlambat datang ke sekolah Pak Rais. Entah itu di hari Senin pada saat upacara ataupun di hari-hari lain, meskipun bukan upacara Pak Rais. Kalau semisal di skala nih Pak Fauzi, kalau misalnya di skala, pada angka berapa si murid tadi itu sering terlambat datang ke sekolah? Dari angka 1 sampai angka 5. Kalau di skala itu mungkin di angka 2 dia keterlambatannya datang ke sekolah Pak. Terus selama ini Pak Fauzi untuk mendisiplinkan anak tersebut, apa yang sudah Pak Fauzi lakukan? Pertama, saya tanya secara personal kepada Rasti itu di kelas. Alasannya dia yang pertama sering tidur larut malam. Karena ya biasalah anak-anak sekarang itu biasanya tidak bisa tidur tanpa megang HP. Nah, itu yang kedua, dia di rumah itu hanya bersama adiknya Pak Rais. Sementara orang tuanya itu biasanya pulangnya selalu malam karena pekerjaan orang tuanya adalah
apa ya, punya dagangan di pasar malam gitu Pak. Jadi setiap Hmm. malam Hmm. dia mungkin ada ketakutan atau mungkin merasa apa sehingga tidurnya itu selalu malam. Dari beberapa yang sudah dilakukan Pak Fauzi tadi, yang merupakan cerminan dari yang kekuatan Pak Fauzi yang punya itu yang mana? Saya ingin Rasti itu tetap belajar dengan baik, Ya. masuk ke kelas dengan disiplin, tanpa telat-telat lagi, dan ya seperti layaknya anak-anak sekolah biasa itu ya Pak Rais. Nah, selama kemarin Pak Fauzi sudah melakukan tindakan-tindakan itu, yang menjadi hambatan atau halangannya apa, Pak Fauzi? Hambatannya ini saya masih belum bisa home visit ke rumahnya karena dia kan jarak antara sekolah ke rumahnya itu lumayan jauh. Lagi pula orang tuanya itu kan pagi bekerja, sorenya juga bekerja. Jadi untuk mengatur waktu supaya bisa bertemu dengan orang tuanya itu sulit Pak Rais. Yang Oh ya. kedua, anaknya juga apa ya, sedikit tertutup lah. Kalau misalkan ditanya dengan saya, apa karena dia malu atau karena ada hal-hal lain sehingga dia tidak bisa menceritakan sepenuhnya kepada saya. Ya, Pak Fauzi, sebentar, saya potong dulu ya ceritanya. Silakan diminum dulu itu airnya biar nggak tegang. Diminum dulu, diminum. Ah, sudah santai kan ya? Nah, by the way, dari permasalahan yang Pak Fauzi hadapi tentang anak itu, rencananya ke depannya Pak Fauzi akan melaksanakan strategi apa untuk mengatasi anak tersebut? Nah, rencana saya yang pertama ini bertemu dengan Pak Rais. Jadi karena Pak Rais dulu sebagai wali kelas, kemungkinan besar kan sudah paham karakter dari anak tersebut. Yang kedua, nanti saya mau minta izin ke Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan home visit ke rumahnya Rasti agar saya dan orang tua Rasti itu menemukan solusi-solusi bagaimana si Rasti agar dapat belajar dengan baik. Apalagi sekarang kan dia sudah kelas 6 Pak Rais. Jadi Ya, sudah sewajarnya untuk meningkatkan apa ya, semangat belajarnya supaya memperoleh nilai yang maksimal nantinya Pak Rais. ya. Tadi Pak Fauzi sudah menyebutkan beberapa rencana. Kalau semisal saya tanya dari beberapa rencana tersebut, yang menjadi prioritas utama Pak Fauzi yang mana? Saya akan memprioritaskan home visit dulu. Karena bagaimanapun yang tahu apa anak di rumah itu kan lebih banyak orang tuanya daripada kita yang Pak Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Pak Rais. Itu skala Ya, ya. utama saya. Mungkin saya akan home visit di minggu inilah karena ke depan kita kan banyak kegiatan di sekolah. Ya. Berarti minggu ini ya Pak Fauzi ya home visitnya ya. Kalau semisalnya nanti home visit itu sudah Pak Fauzi laksanakan, Pak Fauzi bisa mengukur nggak tingkat keberhasilannya seperti apa? Mungkin nanti tingkat keberhasilan akan tercapai ketika Rasti itu sudah tidak terlambat lagi ke sekolah dan tidak tidurnya juga tidak terlalu malam, dan yang ketiga dapat mengikuti pelajaran di kelas dengan baik, begitu Pak. Dari rencana tadi, kalau semisalnya nih, misal nih Pak, ada beberapa rencana yang salah satunya home visit, terus kemudian Pak Fauzi menemukan suatu kendala atau menemukan suatu gangguan. Pak Fauzi cara mengatasinya akan seperti apa? Saya mengantisipasi kegagalan bencana yaitu dengan bertanya kepada teman-temannya, bertanya kepada teman dekatnya Rasti, atau kalau misalkan bisa tidak bertemu dengan orang tuanya,
saya nanti bisa bertanya kepada tetangga-tetangga sekitar apa yang menyebabkan Raffi itu selalu datang terlambat ke sekolah. Dari obrolan kita semua nih, dari depan sampai saat ini, Pak Fauzi juga sudah menyebutkan rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Apakah Pak Fauzi akan berkomitmen dengan rencana yang tadi sudah Pak Fauzi jelaskan? Pastinya saya harus berkomitmen karena ini untuk kebaikan siswa sendiri dan untuk masa depan dia sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa membantu mengarahkan dia ke jalan yang benar. Dalam menjalankan komitmennya ini, Pak Fauzi akan mengajak siapa untuk berkolaborasi nantinya? Tentunya dengan Pak Rafis dong, dan juga dibantu atau didukung oleh kepala sekolah kita. Tentunya Pak Kepala Sekolah juga mendukung hal-hal yang sifatnya urgent seperti ini, Pak Rais. Nah, Pak Fauzi kan rencananya kan minggu ini mau home visit ya. Kira-kira besok atau besok lusa kita bisa bertemu lagi atau tidak nih buat ngobrolin hasil home visitnya dari Pak Fauzi? Kok saya jadi penasaran ya? Ya setelah home visit kira-kira 3 harian lah ya. Nah, nanti akan saya bicarakan lagi hasil home visit saya dengan orang tua si Raffi. Asalkan Pak Raffi tidak ada. Kok saya jadi penasaran ya? Apa ya yang? Ya, kok saya jadi penasaran? Saya jadi penasaran Pak Fauzi, dia itu akan, maksudnya yang menjadi penyebabnya dia seperti itu kenapa gitu loh. Padahal kemarin di kelas 5 dia tuh nggak seperti itu. Sudah masih rajin lah, masih standar rajinnya. Makanya saya penasaran apa yang bikin anak ini bisa berubah. Saya tunggu ya Pak hasilnya ya Pak. Oke. Berarti kita ketemu lagi 3 hari lagi ya. 3 hari lagi ya. Kita ya sudah. Atau saya tunggu di kelas saya gantian Pak Raffi yang datang ke kelas saya. Oke. Iya. Ada lagi Pak yang mau diceritain? Sementara ini sudah plong ini Pak Rais. Jadi saya sudah tidak ada unek-unek sudah dalam hati saya. Yang pasti saya akan menjalankan apa yang sudah saya rencanakan nanti. Ya, baiklah kalau gitu saya tak istirahat sebentar ya Pak Fauzi ya. Tadi saya lupa sarapan. Pak Fauzi mau join saya ke kantin? Oke, siapa takut. Nah, yuk ke kantin. Oke, terima kasih Pak Rais, Pak Fauzi. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya selama pelaksanaan coaching tadi. Umpan balik yang saya berikan untuk Pak Rais sebagai coach adalah yang pertama, apakah coachnya sudah present, artinya sudah hadir penuh dalam coaching ini. Kalau menurut pengamatan saya, Pak Rais sudah melakukan itu, jadi sampai berusaha dengan mimik wajah dan lain sebagainya, jadi menunjukkan kalau memang betul-betul hadir di situ, betul-betul merasakan apa yang disampaikan oleh coach. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai apakah coachnya sudah mendengarkan dengan baik? Sudah, kalau menurut saya sudah Pak Rais sudah mendengarkan semua cerita Pak Fauzi, sudah didengarkan dengan baik, meskipun karena mungkin berkaitan kita daring ini dengan suara yang seperti ini, agak ini. Terus kemudian yang ketiga adalah apakah pertanyaannya itu berbobot? Kalau menurut saya Pak Rais sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Contohnya adalah menanyakan ke Pak Fauzi kira-kira nanti kalau ada hambatan solusinya bagaimana itu. Jadi menurut pengamatan saya Pak Rais sebagai coach sudah berusaha mengembangkan kompetensi dari coachnya. Jadi sudah tidak menjudge, tidak melabel si coach seperti ini, tidak membawa perasaan, bisa menahan diri. Jadi mungkin Pak Rais sebenarnya
ingin memberikan solusinya gini, tapi Pak Rais sebagai coach sudah bisa menahan itu sehingga Pak Fauzi bisa menemukan sendiri solusi yang diharapkan. Terima kasih, itu aja pengamatan dari saya. Di mana pada sesi ini Pak Fauzi bertindak sebagai coach, Bu Fajriatus Samsia bertindak sebagai coachee, dan saya sendiri bertindak sebagai observer. Baiklah. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Pak Rais. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Mari silahkan masuk Pak Rais. Ya. Pak Fauzi, sebelum Pak Fauzi melaksanakan praktik coaching dengan Bu Fajriatus, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan nantinya. Yang pertama, Pak Fauzi, nanti jangan lupa ada beberapa kompetensi inti yang harus dicapai dari praktik coaching tersebut, seperti yang sudah Pak Fauzi pelajari sebelumnya. Yang kedua, tolonglah buat Bu Itus merasa senyaman mungkin sampai dia bisa mengeluarkan semua yang menjadi unek-uneknya dia, sampai dia bisa menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan dalam mengatasi problematikanya. Yang kedua. Yang ketiga, buatlah praktik coaching ini menjadi sebuah praktik baik yang nantinya dapat mengembangkan potensi yang ada pada Bu Itus maupun yang ada pada Pak Fauzi sendiri. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti pada saat praktik coaching alurnya sudah jelas kan ya? Sudah paham, Pak Fauzi sudah mempelajarinya dengan yang udah memahaminya dengan luar biasa. Boleh silakan dimulai Pak Fauzi. Monggo silakan dimulai. Saya mengamati ya. Terima kasih Pak Rais. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Itus. Ya, Mari silakan duduk. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Lagi free apa gimana ini Pak? Tidak, kebetulan saya baru selesai ngajar dan ke depan saya sudah free kok. Gimana Bu Itus? Ada yang mau Ini Pak, boleh saya bercerita tentang permasalahan saya? Saya dapat curhatan dari anak-anak kelas saya, Pak. Ada Bu Susi yang dicurhatkan anak-anak itu, Pak. Katanya Bu Susi itu meskipun ada di sekolah, sering tidak masuk ke kelas, Pak. Sebentar ya. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin diinginkan oleh Bu Itus? Hasil akhir dari pembicaraan kita itu. Saya inginnya nanti saya bisa menemukan solusi atas keluhan anak saya ini Pak, tanpa saya harus merasa tidak enak sama Bu Susi, juga merasa tidak enak dengan anak-anak, karena saya sebagai wali kelasnya, anak-anak kan mengadunya ke saya Pak. Nah sekarang saya mau curhat sama Pak Susi sebagai guru BK, gimana kira-kira saya bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Terus dari Bu Susi sendiri apa yang ingin Bu Itus tingkatkan nanti? Ya, saya paling tidak gini loh Pak, inginnya Bu Susi itu kalau di sekolah yang masuklah ke kelas saya. Kalau misalkan lagi sakit, saya enggak masalah, berarti kan tidak di sekolah. Masalahnya kan kalau lagi di sekolah kan berarti kan anak-anak tahu gitu loh Pak, kalau ada di sekolah enggak diajar, apalagi kalau anak SMA kayak gini kan bisa menilai gurunya Pak. Saya merasa enggak enak gitu loh Pak, mau negur, saya enggak enak ke Bu Susi Pak. Kalau di skala itu kira-kira Bu Susi ini ada di skala berapa? Ketika Bu Susi sering tidak masuk kelas atau sering tidak mengajar di kelas itu? Skalanya berapa sampai berapa nih Pak? 1 sampai 10 kira-kira. Kalau di skala 1 sampai 10 ya Pak, kalau dari hasil penuturannya anak-anak kurang dari 5 kayaknya Pak, 3 lah. Sering ya. Jadi yang ingin ditingkatkan di Bu itu nanti kira-kira skala berapa gitu? Ya paling enggak kalau dari 3 ya naik ke 5 lah Pak. 5 ya untuk sementara ya. Bagaimana atau rencana apa yang Bu Itus akan lakukan kepada Bu Susi ini agar dia rajin mengajar atau melaksanakan tugas dengan disiplin Bu Itus?
Ini Pak Fauzi, kalau misalkan saya ini ya, saya mengadu Ya. ke kepala sekolah misalkan ya, misalkan ini menurut apa itu tidak apa ya Pak, kesannya kok saya tukang ngadu atau gitu. Saya rencananya mau mengadu ke kepala sekolah Pak, tapi maksudnya saya mau menyampaikan keluhannya anak-anak gitu loh Pak. Terus apa ada rekan kita yang lain yang ingin Bu Itus ajak untuk apa melancarkan rencana tersebut Ada Pak, selain ada. saya? Ya, ada. Saya rencana mau mengajak wali kelas sebelah karena anaknya juga seperti itu mengeluhnya Pak. Itu Pak. Nanti minta bantuannya Pak Fauzi juga ya untuk menyampaikan juga sama kepala sekolah. Boleh. Tadi dari apa yang sudah Bu itu sampaikan, dari rencana-rencana yang ingin Bu itu laksanakan, kira-kira ada hambatan enggak dalam melaksanakan rencana ke depan nanti Bu? Ya hambatannya mungkin gini loh Pak. Saya takut dimusuhi. Oh gitu. Iya. Selain itu, hambatan lain? Insya Allah enggak ada Pak. Karena ini memang curhatannya anak-anak kan Pak. Nah, bagaimana nanti Bu itu menghadapi hambatan atau bagaimana cara menangani hambatan yang Bu itu khawatirkan itu tadi? Saya nanti gini mungkin mau menghadap ke kepala sekolah itu akan saya bilang sama kepala sekolah, Pak enggak usah cerita kalau saya yang menyampaikan, anggaplah ini apa yang disampaikan anak-anak, jadi tidak ini menimbulkan ketegangan dengan sesama guru gitu loh Pak. Rencana saya gitu untuk mengatasi hambatan ini. Kira-kira dukungan seperti apa? Ya, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawat yang Bu itu inginkan dalam hal ini. Saya ingin Bapak Kepala Sekolah itu paling tidak menegur gitu loh Pak. Karena mungkin selama ini memang belum ditegur gitu loh Pak. Oh gitu. Berarti teguran dari kepala sekolah ya yang Bu itu inginkan ya. Iya Pak. Nah, baik. Terus komitmen apa Bu itu yang ingin Bu itu sampaikan atau inginkan dari permasalahan yang Bu itu hadapi saat ini? Ya, saya setelah ini saya berkomitmen gini loh Pak. Kalau pas ini akan saya sampaikan ke kepala sekolah. Nah, nanti kalau misalkan sudah dapat teguran dari kepala sekolah, masih saya berharapnya sudah tidak seperti ini lagi. Tapi kalau masih seperti ini lagi, komitmen saya adalah mungkin saya sendiri akhirnya Pak yang menyampaikan ke Bu Susi tentang keluh kesah anak-anak ini. Baik. Nanti Tindak dibantu ya lanjut Pak Fauzi. atau ya Dibantu tindak nanti. lanjut atau kesimpulan apa Bu itu yang diinginkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya menyimpulkan berarti saya harus segera laporan ke kepala sekolah. Itu Pak. Terus saya juga harus segera menenangkan anak-anak biar tidak bergejolak. Itu Pak. Jadi bagaimana sekarang rasanya sudah menyampaikan unek-unek yang ada di situs, apa masih ada hal-hal lain terkait Sudah dengan Pak, saya sudah plong rasanya Pak. Kemarin-kemarin saya dicurhati anak-anak, saya bingung, saya pendam sendiri. ya, Sekarang sudah gitu cerita ya. sama Pak Fauzi, sudah plong rasanya saya. Nah, untuk kedepannya agar saya bisa mengetahui tindak lanjut dari Bu Itus, kapan Bu Itus bisa atau berkomunikasi lagi dengan saya tentang keberlanjutan ini Bu Itus? Besok saya rencananya mau ke kepala sekolah. Setelah dari kepala sekolah, apa tindakan kepala sekolah, saya nanti ketemu Pak Fauzi lagi besok ya. Oh begitu ya. Syukurlah kalau begitu, kalau Bu Itus sudah merasa lega, artinya sudah tidak ada hal lagi atau yang menjadi ganjalan di Bu Itus terhadap Bu Susi. Mudah-mudahan semua yang Bu Itus rencanakan bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya hambatan apapun. Bapak? Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Itus ke depan
tidak mendapatkan hambatan atau rintangan Amin. seperti yang Amin. Bu Amin. Ya, khawatirkan Pak. tadi. Bu. Ya Pak, makasih banyak ya Pak Fauzi. Maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama Bu. Ya, mari saya permisi dulu. Mau Mari, itu silakan. menenangkan anak-anak lagi saya. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi, Bu Fajriatus atas praktik baiknya yang sudah dilaksanakan. Ini ada beberapa poin tentang umpan balik saya terhadap praktik coaching yang sudah Bapak Ibu laksanakan barusan. Yang pertama tentang masalah kehadiran penuh, Pak Fauzi di sini sudah membawa dirinya dengan sadar penuh untuk dapat mendengarkan semua keluh kesah Bu Itus. Pak Fauzi di sini sudah menunjukkan dengan gestur tubuhnya yang bagus, terus berusaha untuk selalu memahami apa yang dipermasalahkan Bu Itus, terus kemudian juga menuntun Bu Itus sampai akhirnya Bu Itus menemukan solusi-solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang tersebut. Yang kedua, terus untuk yang kedua adalah tentang masalah tentang masalah mendengarkan secara aktif Pak Fauzi tadi dengan gestur tubuh yang mendukung, terus kemudian tentang mimik wajah yang juga mendukung, sudah berusaha untuk selalu mendengarkan Bu Itus dengan baik dan benar. Yang ketiga tentang proses pengajuan pertanyaan yang berbobot. Pak Fauzi tadi juga sudah menunjukkan atau sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang dapat mengembangkan semua kompetensi yang ada dalam diri Bu Itus. Dan itu sangat bagus, tepuk tangan. Terus kemudian untuk program atau alur percakapannya sudah jelas, runtutannya sudah berjalan secara sistematis, tidak ada jeda. Maksudnya mengalir begitu saja dari hulu ke hilir, itu sudah mengalir dan itu sudah sangat bagus. Dari praktik coaching yang tadi, hanya ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fauzi. Untuk menjadi seorang coach yang sangat ideal, menurut Pak Fauzi, itu harus bersikap yang seperti apa? Menurut saya sebagai coach yang ideal, yang jelas bisa menjadi pendengar yang baik. Apapun yang diceritakan oleh seorang coach, selama apapun kita harus menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh seorang coach. Ini salah satu indikator dari kehadiran penuh. Dan yang ketiga, bisa menjadi mitra yang baik bagi seorang coach. Begitu Pak Ali. Dari umpan balik dari Pak Fauzi terhadap pertanyaan saya sudah melihat itu semua dari Pak Fauzi. Jadi kalaupun misalnya dikatakan sebuah orang coach yang ideal, ya memang harus mengerti bagaimana perasaan dari coach-nya. Karena apa? Karena kita kalau bertindak sebagai coach dan bertindak sebagai coach itu memang harus ada relasi. Dan itu sudah terlihat tadi dari praktek Bu Itus dan Pak Fauzi. Sekian umpan balik dari saya. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu bahagia. Bahagia selalu. Terima kasih Bu Itus, Pak Fauzi. Sama-sama. Baiklah teman-teman, rekan-rekan guru hebat yang sangat luar biasa. Begitulah praktek coaching yang sudah kami laksanakan, praktek coaching yang sudah kami tampilkan, di mana saya, Bu Fajriatus, dan Pak Fauzi sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Semoga bisa memberikan wawasan yang sangat luas bagaimana menjadi seorang coach yang baik, bagaimana menjadi seorang coach yang ideal sehingga dapat mengembangkan potensi yang luar biasa antara coach sehingga nantinya juga akan berdampak pada tujuan pendidikan yang bisa tercapai secara optimal. Demikian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.